Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayati Suri, SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 5 Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Saya adalah mahasiswi PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 di kelas 7 dengan tema rukhsah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan, berarti sudah siap mengikuti pelajaran ibu dengan baik. Karena ketika sudah sarapan, kalian sudah mendapatkan energi baru. Berarti kalian sudah lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, baiklah anak-anakku. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM silakan disiapkan. Perhatian, siap. Sebelum belajar kita baca doa. Mulai. Telah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Silakan untuk Lady dipersilakan untuk memimpin. Silakan berdiri, Nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran yang baru, kita absen terlebih dahulu ya. Ahmad Faiz, Alika, Aprilia, Asfiansyah, kemana? Sakit. Azahra, Dara, Siti Nur Amalia, Tiara, Wildan, Zaki, Zafira. Oke, berarti hari ini yang sakit ada Asfiansyah ya. Ada yang tahu sakit apa? Ya. Jaga kesehatan ya nak ya, karena sekarang cuaca tidak menentu, jadi banyak yang kurang sehat. Caranya bagaimana? Pola makan yang sehat, perbanyak air minum, air putih ya, jangan yang manis-manis terlebih dahulu. Oke. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha ya. Minggu lalu kita belajar tentang, ada yang masih ingat? Tentang gibah. Ada satu lagi, apa itu? Oh ya, tabayun ya. Ada yang masih ingat apa itu gibah? Gibah? Apa? Ya? Oke, gibah itu adalah menggunjing
atau membicarakan kejelekan orang lain. Umat Islam tidak boleh menjelek-jelekan saudaranya. Kenapa? Karena ketika orang tersebut membicarakan kejelekan orang lain, maka diibaratkan seperti apa? Ada yang tahu? Betul Pak Ru. Seperti kita memakan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah. Selanjutnya, tabayun. Apa itu tabayun? Cari kejelasan tentang suatu hingga jelas dan benar adanya. Oke Pak Rul ya. Berarti tabayun itu adalah mencari kejelasan dengan sebenarnya sebelum informasi tersebut kita sampaikan ke orang lain. Makanya ya, kalau kita mau ngomong itu harus kita saring dulu betul atau tidak informasinya, karena nanti kalau seandainya informasi tersebut salah, maka jatuhnya menjadi fitnah ya. Nauzubillah. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai ke materi baru, yaitu tentang rukhsah dalam beribadah kepada Allah ya. Rukhsah itu adalah secara bahasa kelonggaran ataupun kemudahan dalam beribadah kepada Allah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, agar kalian dapat memahami atau menjelaskan pengertian rukhsah dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi ya rukhsah dalam hal ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yang ketiga, kalian dapat membuat bagan atau tabel tentang materi rukhsah. Oke ya. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita simak video pembelajaran yang akan Ibu berikan. Nanti kalian simak ya Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar bersama tentang rukhsah. Bersama saya Kamila Rostian. Teman-teman tahu apa yang dikerjakannya dan dia mendapat C. Menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Dia mendorongkan saling disiplin dan saling menghargai. Enjoy it, like, comment, and share, dan koreksi masalah. Oke, baiklah anak-anak. Setelah kalian menyimak tentang video pembelajaran yang Ibu berikan, apa yang kalian dapat? Tentang apa? Tentang rukhsah beribadah kepada Allah. Perhatikan, rukhsah secara bahasa artinya apa? Kelonggaran ataupun kemudahan. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk melakukan ibadah ya. Ada ibadah apa saja? Ada sholat, ada zakat, apalagi tadi? Ada puasa, ada haji ya. Jadi rukhsah tersebut didapatkan ketika kita ada halangan tertentu ya. Kemudian rukhsah juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rukhsah istihsan atau perbaikan. Rukhsah perbaikan di sini adalah kita diberikan pilihan oleh Allah. Contohnya, perhatikan ya. Contohnya ketika kita berada dalam perjalanan di bulan Ramadan, maka Allah membolehkan kepada kita untuk berbuka puasa ya. Makanya Allah di sini maha baik. Kita diberikan pilihan, boleh untuk tidak berpuasa ketika kita sudah merasa tidak kuat, misalkan dalam perjalanan tersebut jauh sehingga haus ya. Nah, tapi ingat, ketika kita berbuka puasa ya, dalam keadaan perjalanan yang jauh, maka kita harus mengqadha atau mengganti puasa kita di lain bulan Ramadan. Ya, kemudian yang kedua apa? Rukhsah apa? Ya, yang menggugurkan azimah. Ya, jadi rukhsah di sini ya, contohnya adalah misalkan kita tersesat di hutan ataupun kita tersesat di laut, maka kita boleh memakan bangkai ya.
yang aslinya haram menjadi halal karena suatu keadaan. Nah, sedangkan rukhsah secara istilah artinya perubahan suatu asal hukum, ya, dengan keadaan tertentu. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah umat Islam dalam beribadah. Jadi rukhsah artinya secara istilah adalah perubahan asal hukumnya dengan ketentuan tertentu, ya, dengan tujuan untuk memudahkan beribadah kepada Allah. Tadi kalian sudah simak, ya, ibadah apa saja yang mendapatkan rukhsah dari Allah. Yang pertama apa? Puasa. Contohnya tadi kita boleh berbuka puasa ketika kita dalam perjalanan jauh. Yang kedua, ya, yang kedua contohnya adalah misalkan ada orang sakit tidak kuat berpuasa, maka kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi ingat, harus diganti nanti di lain bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga, ibu yang hamil, ibu yang menyusui, ibu yang sedang haid, ya, yang sedang nifas, itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi lagi-lagi kita harus mengqadha atau mengganti puasa kita di lain bulan Ramadan. Kemudian ada apa lagi, Juki? Ayo, ada apa lagi? Ada haji. Ada yang tahu nggak? Apa tadi keringanannya? Misalkan ada orang kaya banget nih, dia mampu, ya, pergi haji setahun sekali misalkan, tapi diberi keringanan oleh Allah, cukup 1 kali, ya. Yang kedua, apalagi? Kita boleh melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan kursi roda ataupun digendong ketika jamaah hajinya sedang sakit. Kemudian apa lagi? Selain haji apa lagi? Tadi puasa sudah, apa lagi? Salat. Misalkan, ya, ada yang sakit, nggak kuat berdiri, mau melaksanakan sholat zuhur, maka apa keringanan yang Allah berikan? Apa? Boleh sholat sambil duduk. Kalau ada yang sakit, sholatnya duduk sakit, ya, boleh sambil tiduran, ya. Itulah rukhsah yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Sholat itu wajib, ya. Jadi seperti itu. Selain itu apa lagi? Satu lagi tentang apa, Lika? Tentang zakat. Selain itu zakat boleh menggunakan dengan uang. Ya, misalkan lebih afdolnya itu zakat menggunakan dengan beras. Tapi kebetulan beras di rumah habis. Mau pakai duit boleh nggak ya? Berarti boleh. Makanya di situ keringanan yang kita dapatkan subhanallah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, Ibu buatkan 3 kelompok. Kelompok yang pertama mempresentasikan materi rukhsah dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi rukhsah dalam beribadah kepada Allah. Pertama, makna rukhsah. Itu secara bahasa artinya keringanan atau pelonggaran. Secara istilah rukhsah menunjukkan perubahan hukum syariah karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 presentasikan dengan sebuah gambar. Silakan disimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ibadah. Ini adalah salah satu
Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 tadi dan kelompok 4 ada yang mau drama katanya. Drama apa? Perhatikan ya, ini adalah contoh pembayaran zakat fitrah bisa dititipkan melalui orang lain. Silakan presentasikan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4 mau mempresentasikan cara sholat dalam keadaan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah paham? Paham? Baik, sebelum kita lanjutkan ke LKPD yaitu lembar kerja peserta didik, nanti Ibu akan berikan sebuah pertanyaan ya mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Tapi sebelumnya kita berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking, ayo semangat semangat. Ucapkan takbir. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tasbih. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Takbir. 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 Allahu Akbar. Tasbih. 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 Subhanallah. Masya Allah. Lebih semangat? Lebih semangat? Nah, harus tetap semangat. Silakan duduk kembali. Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Nanti kalian tolong ditulis ya. Baiklah anak-anakku, tadi kalian sudah mengerjakan soal dari Ibu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lebih perjelas lagi dengan sebuah kuis. Sebutkan dalil tersebut, surat apa dan ayat berapa? Kelompok C, silakan. Ya, katanya surah Al-Baqarah ayat 280. Betul atau salah? Betul, berarti dapat nilai 100 untuk kelompok C. Ya, betul ya. Pertanyaan selanjutnya siap? Jelaskan pengertian rukhsah secara istilah. Ya, Pak Rul. Rukhsah secara istilah perubahan hukum asal dari hukum asal ke hukum. Perubahan hukum asal dari suatu keadaan dengan tujuan untuk mempermudah. Betul atau salah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ya. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu harap ketika kalian sudah mendapatkan ilmu tentang rukhsah, ya, jangan pernah lagi meninggalkan ibadah, ya.
Jadi seperti itu. Untuk materi selanjutnya kita belajar tentang peradaban Islam di Andalusia. Ya, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. kita banyak salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.